Pelatih Australia U19 kagumi Stadion Gelora 10 November. Julian Urip opsi menarik skuad Garuda. Kontesan Piala Presiden yang diperkuat banyak bintang Timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Takjub dengan Stadion Gelora 10 November, pelatih Australia U19 ungkap fakta. Sama seperti Timnas Indonesia, Australia baru saja berpesta gol atas Laos. The Socceroos berhasil pesta gol 6-0 di Stadion 10 November. 6 gol Australia dicetak oleh masing-masing Ariel Suleimani pada menit 16 dan 25. Marcus James Yonis pada menit 45+4 dan 73, serta gol Jake Nechtkovic pada menit 89 dan 90+4. Hasil ini pun menempatkan Australia untuk sementara waktu memuncaki klasmen grup B dengan koleksi 3 poin. Australia sendiri berada di atas Vietnam, Myanmar, serta Laos. Di sisi lain, di balik kemenangan meyakinkan yang diraih oleh Australia, pelatih Timnas U19 negeri kanguru itu, yakni Trevor Morgan, dibuat takjub dengan pohon yang berdiri tegak di sisi Stadion Gelora 10 November Surabaya. Sebuah pengalaman baru yang ia rasakan. Ya, pertama kali stadion ada pohonnya, lagi-lagi sesuatu yang baru, bagus, ucap Trevor Morgan. Tak hanya sang pelatih, Kapten Australia Marcus James Yonis pun juga menaruh atensi pada pohon angsana ini. Marcus James Yonis mengaku baru pertama kali melihat keunikan yang dimiliki oleh Stadion Gelora 10 November. Ya, pertama kali saya lihat seperti itu, pohon di tengah tribun, keren. Tapi di samping itu, ini stadion yang bagus, ujar Marcus James Yonis. Bicara soal pohon rimbun di Stadion Gelora 10 November, pohon tersebut bernama Angsana dan merupakan saksi sejarah sepak bola di Surabaya. Sempat nyaris ditebang saat Stadion Gelora 10 November terpilih oleh AFF sebagai venue Asian Cup U19 2024. Namun Edi Cahyadi selaku wali kota Surabaya menyebut jika AFF tidak mempermasalahkan adanya pohon di Stadion Gelora 10 November. Sementara itu, sederet pertandingan bersejarah pun pernah digelar di stadion ini. Mulai dari menggelar laga Niak Mitra melawan Arsenal pada 16 Juni 1983, kemudian duel Persebaya Surabaya melawan PSV Eindhoven pada 1996. Venue yang dulunya bernama Stadion Tambak Sari. Akan tetapi sejak 1969, nama resmi dari stadion ini adalah Gelora 10 November atau November jika menggunakan ejaan lama. Kembali ke Timnas Australia, negeri kanguru itu pernah menjadi juara di kejuaraan yang sebelumnya bernama Piala AFF U19 ini, di mana mereka menjuarai turnamen pada edisi 2006, 2008, 2010, 2016, dan 2019. Kontesan Piala Presiden yang diperkuat banyak bintang Timnas Indonesia. Pertama, Borneo FC. 4 pemain Borneo FC yang masih mendapatkan tempat di Timnas Indonesia adalah Nadeo Argawinata, Stefano Lillipali, Komang Teguh, dan Fajar Faturrahman. Meski Nadeo tidak lagi menjadi kiper utama karena posisinya digantikan oleh Hernando Ari dan Persebaya Surabaya, namun kinerjanya musim lalu sangat memuaskan dengan 13 clean sheet terbanyak di BRI Liga 1 musim 2023-2024. Hal ini membuatnya kembali dipanggil ke tim nasional Indonesia. Sementara untuk Stefano Lillipali, meski sudah lama tidak membela timnas, masih dianggap sebagai alternatif di lini tengah oleh banyak pihak. Kemudian Fajar Faturrahman dan Komang Teguh, juga 2 pemain muda yang sering dipanggil oleh Sintayong, berperan penting dalam membawa Garuda Muda ke semifinal Piala Asia U23 2024. Dengan pemain-pemain timnas ini, Borneo FC menjadi salah satu unggulan untuk menyabet trofi Piala Presiden 2024. Kedua, Persib Bandung. Persib Bandung, tim kebanggaan Kota Bandung, terus menyumbangkan pemain ke Timnas Indonesia. Dimas Derajat, Mark Lop, Beckham Putra, dan Rahmat Irianto adalah bagian dari kebangkitan timnas dalam 2 tahun terakhir.
Dimas Derajat diprediksi akan tetap masuk ke dalam skuad timnas Indonesia untuk grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski Mark Locke, Beckham Putra dan Rahmat Irianto jarang dipanggil karena ketatnya persaingan buntut naturalisasi pemain, namun mereka diprediksi tetap punya kapasitas jika dibutuhkan. Keempatnya berperan penting dalam keberhasilan Persib Bandung juara BRI Liga 1 2023-2024 dan akan menjadi tulang punggung dalam upaya Persib meraih trofi Piala Presiden. Ketiga, Persija Jakarta. Persija Jakarta belakangan ini menjadi sumber pemain berkualitas untuk timnas Indonesia baik di level kelompok umur maupun senior. Sebut saja Witan Sulaiman, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari dan Rio Fahmi tetap menjadi tulang punggung tim nasional. Mereka juga berperan besar dalam perjalanan Garuda Muda ke semifinal Piala Asia U23 2024 di Qatar kemarin. Rizky Ridho juga memberikan kontribusi penting dengan golnya saat Indonesia mengalahkan Filipina 2-0, yakni di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2024. Persija Jakarta pun menargetkan juara di Piala Presiden 2024 dengan keempat pemain ini menjadi andalan untuk merealisasikan tujuan tersebut. Berdarah-darah bela timnas Indonesia, Julian Urip opsi menarik skuad Garuda. Mungkin yang dikatakan media Vietnam timnas Indonesia diuntungkan sejarah ada benarnya. Hal ini membuat pemain diaspora potensial Indonesia kini tidak ada habisnya. Seiring naiknya tren naturalisasi yang dilakukan PSSI, nama-nama pemain keturunan ini pun seolah mengorbit begitu saja di media sosial. Terkini ada nama pemain berdarah Surabaya, Julian Urip. Dilansir dari laman Transfer Market, sang pemain merupakan seorang gelandang kelahiran Belanda pada 26 Oktober 2006 lalu. Posisi naturalnya adalah sebagai gelandang serang. Meski begitu, ia juga kerap menghuni posisi gelandang tengah karena kemampuannya dalam bertahan. Julian Urip sendiri sejak kecil telah menimba ilmu di Akademi AS Alkmaar. Secara perlahan, ia mampu menembus tim kelompok umur. Julian Urip pun saat ini memiliki tempat di skuad U18 Belanda. Ia begitu dipercaya mengisi lini depan tim muda Oranje. Pada perhelatan Piala Super di San Pedro del Pinatar pada Maret kemarin, Urip tunjukkan penampilan yang cukup gemilang. Di mana saat melawan Ceko, Urip mencetak 1 dari 4 gol kemenangan Belanda U18. Selain cemerlang dari skill bermain bolanya, Julian Urip juga dikenal memiliki kepemimpinan yang apik di dalam lapangan. Pemain bernomor punggung 10 di AS Alkmaar tersebut saat ini ditugaskan sebagai kapten tim oleh sang pelatih Michael van Zitvel. Sementara di timnas Belanda, Julian Urip pun tercatat pernah menjadi leader atau kapten tim kala memperkuat C kontra Meksiko U17. Secara usia, Julian Urip sendiri masih menginjak 18 tahun. Itu dapat diartikan timnas Indonesia dapat memasukkan namanya ke dalam proyeksi jangka panjang. Terlebih lagi pelatih timnas Indonesia Sintayong diketahui sangat gemar memainkan para pemain muda di komposisi line up-nya.